Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Tinggalkan Barcelona, Sergi Roberto pilih gabung ke Arsenal. Spekulasi kemana Sergi Roberto akan berlabuh di musim panas nanti mulai terungkap. Sang pemain dilaporkan akan hengkang dari Barcelona untuk bergabung dengan Arsenal. Roberto baru-baru ini mengungkapkan jika ia ingin meninggalkan Camp Nou setelah musim ini tak banyak dilibatkan Xavi di skuad El Blaugrana. Dilansir El Nacional, Roberto sudah menentukan kemana ia akan berlabuh. Sang pemain dilaporkan lebih memilih pindah ke Arsenal daripada Manchester City. Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa Roberto lebih memilih pindah ke Arsenal. Ini menyangkut jam bermain. Sang gelandang dilaporkan mendapat tawaran untuk menjadi pemain utama di skuad Arsenal. Sementara di City, ia hanya menjadi pemain pelapis saja. Laporan tersebut menambahkan ada alasan mengapa Arsenal sangat tertarik mendatangkan Roberto di musim panas nanti. Roberto bisa bermain di beberapa posisi dengan sama baiknya, sehingga Mikel Arteta percaya sang pemain bisa berkontribusi bagi timnya. Arsenal akan baik-baik saja tanpa Aubameyang. Aubameyang merupakan salah satu striker tersubur di Arsenal. Sejak bergabung dari Borussia Dortmund pada 2018, pemain internasional Gabon itu mencetak 92 gol dalam 163 kali penampilan bersama The Gunners. Namun, Aubameyang telah meninggalkan Arsenal pada akhir Januari lalu, menyusul perselisihan dengan Mikel Arteta. Striker berusia 32 tahun itu akhirnya bergabung dengan Barcelona. Dengan kepergian Aubameyang, Arsenal berarti hanya memiliki 2 striker di tim utama. Meski demikian, Martin Odegaard yakin kepergian Aubameyang tidak akan jadi masalah untuk Arsenal. Saya kira ini jadi tugas tim untuk memastikan kami mencetak gol, bukan tergantung 1 atau 2 pemain, ujar Odegaard kepada Premier League Productions. Semua orang harus saling membantu dan menciptakan peluang dan saling membantu di depan gawang. Saya yakin kami akan menciptakan peluang, jadi saya tidak melihatnya sebagai masalah, tambah Odegaard. Liverpool pantau Bukayo Saka. Arsenal kini harus waspada lantaran pemain-pemain mudanya yang sedang tampil oke tengah dipantau oleh klub-klub Premier League lainnya. Bukayo Saka misalnya. Kabarnya Liverpool kini begitu meminatinya. Dilansir dari Mirror, Bukayo Saka kontraknya akan habis di tahun 2024. Sejauh ini, baik Arsenal dan sang pemain belum melakukan perpanjangan kontrak. Hal itulah yang menurut ex-kiper Manchester City dan timnas Inggris, David James, bisa membuat malapetaka untuk The Gunners. Jika dia bahagia di Arsenal dan percaya dengan Mikel Arteta, itu tidak masalah. Tapi kalau sebaliknya, bisa jadi masalah, tegasnya. David James melanjutkan, Bukayo Saka punya potensi dan bisa jadi calon pemain hebat di masa depan. Andai Arsenal masih begitu-begitu saja, tak menutup kemungkinan jika Saka akan hengkang dari Arsenal. Apalagi Liverpool dikabarkan sangat meminatinya. Saya yakin Saka mau sukses dan meraih trofi. Liverpool akan menawarkan hal tersebut, yang sulit didapatkannya bersama Arsenal, tutup James. Mikel Arteta bisa dicap gagal jika Arsenal tak finish 4 besar. Mikel Arteta memasuki musim ketiganya bersama Arsenal dan Dewan Klub juga telah memberinya dana yang sangat besar untuk diinvestasikan dalam skuad. Tak hanya itu, manajemen juga memberikan kebebasan Arteta untuk membuang Mesut Ozil dan Pierre-Emerick Aubameyang. Arsenal pun kini berada di posisi yang kuat untuk mencapai target mereka pada musim ini di Premier League. Akan tetapi, William Gallas menegaskan, jika Arsenal tak dapat tiket Liga Champions, maka dirinya menilai Mikel Arteta pantas dicap gagal. Bicara kepada Metro, mantan pemain Arsenal itu mengatakan,
Andai Arsenal tak bisa finish 4 besar, ia harus mengatakan jika pelatih mereka gagal. Gallas menjelaskan jika seorang pelatih atau pemain ada di tim besar seperti Arsenal, maka ia wajib membawa timnya finish di papan atas. Gallas mengerti untuk melakukannya tidak akan mudah, karena di Premier League ada klub besar lainnya. Namun, ia menjelaskan Arsenal minimal bisa berada di posisi 4. Ia juga menyebut jika Arteta sudah memiliki skuad yang bagus. Jadi, andai Arsenal tak bisa dapatkan tiket Liga Champions, maka Arteta bisa dicap gagal. Arsenal selalu kalahkan Brentford 2-1. Arsenal menjaga asa keempat besar klasemen setelah mengalahkan Brentford 2-1 dalam lanjutan Premier League di Emirates Stadium. Gol pertama Arsenal berhasil dicetak Emil Smith Rowe di menit ke-48. Lalu, Arsenal kembali menggandakan skor lewat gol Saka di menit ke-79. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun Arsenal setelah pekan lalu sukses mengalahkan Wolverhampton. Tambahan 3 poin membuat Arsenal yang berada di peringkat 6 kini mengemas 42 poin, yaitu hanya terpaut 1 poin dari Manchester United di peringkat 4. Namun Arsenal baru memainkan 23 pertandingan, yakni lebih sedikit 2 pertandingan daripada Manchester United. Bukayo Saka terpilih menjadi Man of the Match. Bukayo Saka dinobatkan sebagai pemain terbaik atau Man of the Match Arsenal versus Brentford dalam duel pekan ke-26 Premier League. Saka jadi salah satu pemain dengan performa terbaik selama 90 menit. Dia mundur menjemput bola lalu naik ke depan dengan cepat dalam skema serangan balik. Gol Saka juga krusial untuk memberikan pukulan telak kepada Brentford yang mulai mencoba bangkit. Tanpa gol Saka, Arsenal mungkin harus puas dengan hasil imbang. Winger muda Inggris ini membuat total 6 tembakan, 62 sentuhan, 1 umpan kunci, dan 81% umpan sukses, dan 2 tackle. Aksi Saka diberi rating 7,9 oleh WhoScored. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!